Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Bagaimana kabarnya sedulur-sedulur cinta budaya? Sehat-sehat saja nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kesarasan kawilujungan tansah melimpah dateng kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Oke, dulur-dulurku, matur nuwun para subscriber di Raden Diko TV yang masih setia di channel ini. Semoga Anda berkenan, semoga panjenengan terhibur, dan sekiranya kalau ada salah dan kurang kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, dulur-dulur. Di sini kita akan membuat konten yaitu Raden Diko dulan-dulan. Raden Diko TV dulan-dulan. Di sini kita akan berwisata religi, yaitu di tempat para makom aulia ataupun para makom wali di daerah Jawa Timur. Lah, rinciannya banyak sekali tempat-tempat yang akan dikunjungi yang nanti akan kita sowani. Salah satunya ada dari Syekh Khalil Bangkalan, ada dari Sunan Gresik, ada Sunan Bonang, pokoknya lingkup sunan-sunan ataupun wali yang ada di Jawa Timur. Nah, kegunaan untuk ziarah itu untuk apa? Ya pastinya ya untuk kita mendoakan kepada para aulia ataupun para leluhur, para kiai, para ulama yang sudah mendahului kita, yang manfaatnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nomor 2 yaitu wasilah terhadap sedoyo permasalahan ataupun hajat kita, ngoten nggih. Tujuan kedua yaitu adalah kita mengingat kembali pada leluhur-leluhur yang sudah mendahului kita, yaitu para wali, para aulia yang sampun sedo. Kita doakan semoga mendapat tempat yang lebih baik, mendapat tempat yang lebih sae di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya halan-halan alias dulan-dulan. Lah, karena sampean tahu bahwa di era Covid-19 niki kita terkurung sampai beberapa tahun lamanya. Lah, sekarang niki alhamdulillah ada kelonggaran dari pemerintah dengan dibukanya tempat wisata religi. Ini memberikan motivasi dan juga memberikan kekuatan bagi kami khususnya di Raden Diko TV bahwa sing dingon niku mboten mung raga tok, tapi juga hati dan juga spiritual juga harus diberi makan. Salah satunya ya wisata religi niki. Oke, gimana keseruannya? Jangan lupa di like dan subscribe di channel Raden Diko TV. Langsung saja cek this out. Oke teman-teman, di sini kita berada di Remas Baitul Khair Bandung. Kita bertempat di Desa Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di sini kita mempunyai agenda yaitu dulan-dulan bareng Remas Baitul Khair, yaitu berwisata religi ke tempat para wali dan para ulama. Nah, manfaatnya apa? Yaitu adalah untuk kita semakin mengerti kepada kiai-kiai kita, para wali-wali kita yang sudah mendahului kita, mendoakan beliau-beliau yang sudah sedo, dan juga untuk bertawasul dan pada apa yang menjadi hajat kita nanti kita wasilahkan para wali agar lebih cepat terkabul.
Oke, para sedulur-sedulur, di sini saya akan membawa panjenengan di salah satu wisata religi di Kabupaten Jombang, yaitu adalah Makbaroh ataupun Makom Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban, ataupun bisa dikenal sebagai Mbah Sayyid Sulaiman. Syekh Sulaiman ataupun Makom Syekh Sulaiman sendiri itu bertempat di Kampung Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Untuk teman-teman yang mau sowan untuk berziarah di sini, monggo untuk bertawasul di Makbaroh Syekh Sayyid Sulaiman. Mbah Sayyid Sulaiman ini adalah tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nah, Mbah Sayyid Sulaiman ini mewarisi keturunan leluhurnya dalam berdakwah. Dalam nasabnya, ayahnya merupakan seorang ulama dari Yaman dan ibunya adalah putri dari Kanjeng Sunan Gunung Jati ataupun Raden Syarif Hidayatullah. Dan Syekh Sulaiman sendiri dibesarkan di Cirebon, Jawa Barat. Sekilas biografi beliau adalah ulama terkemuka di era penjajahan Belanda. Karena ketekunan dan kepengaruhan beliau terhadap para umat ketika berdakwah membuat penjajah Belanda pun cemas. Akhirnya ketika beranjak dewasa pun sang Syekh Sulaiman sendiri pun dibuang di Belanda ke wilayah timur. Dia pun tinggal di Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah. Dan disitulah Mbah Sulaiman sendiri mendakwahkan dakwah agama Islam ke wilayah Jawa Tengah, semisal Solo dan sekitarnya. Sudah sepatutnya bahwa Mbah Sulaiman ini ketika berdakwah diberi keunggulan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karomah yang berwarna-warna ataupun banyak sekali. Yaitu diceritakan bahwa ketika di kota Surakarta ataupun di daerah Solo, dia dikenal menjadi ulama yang sakti luar biasa. Itu semua karena kehendak Allah ya, para sedulur-sedulur. La haula wala quwata illa billah. Sehingga ketenaran beliau dan dipun condongi dening para umat itu pun menjadi rasa iri oleh Sultan Mataram saat itu. Ketika itu pun sang sultan sendiri pun membuktikan apakah sang Sayyid Sulaiman ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ketika itu Syekh Sulaiman datang di Pendopo Agung, dan ketika itu sang Mbah Sayyid Sulaiman pun diminta untuk memperagakan pertunjukan yang tidak pernah Sultan lihat, siapapun, dimanapun dan kapanpun. Lah, Syekh Sulaiman pun menyambung kehendak beliau sang Sultan untuk meminta meletakkan bambu di atas meja, dan
Sang Syekh Sulaiman pun berjalan ke arah wetan ataupun ke arah timur. Nah, ketika para masyarakat di sekitar keraton dan Sultan Mataram pun menunggu kedatangan Syekh Sulaiman itu pun sendiri tak kunjung datang, makanya ketika hilang kesabaran pun sang sultan membanting bambu itu di atas meja hingga hancur lebur berkeping-keping. Lah, yang menjadi karomahnya tersebut inilah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepingan-kepingan tersebut berubah menjadi hewan berbagai jenis. Ketika itu pun sang sultan pun kaget dan mencari keberadaan sang Syekh Sulaiman ataupun Sayyid Sulaiman. Sampai ketika itu hewan-hewan tersebut pun ditampung dan ditangkarkan di salah satu kebun binatang ternama di Surakarta, yaitu di Sriwedari. Namun ketika 1978 pun kebun binatang pun akhirnya hewan-hewannya pun ditampung kembali dalam salah satu kebun binatang, yaitu Satwa Taru gitu. Nah, raja dari Mataram tersebut mengumpulkan hewan-hewan yang ditampung di Sriwedari. Artinya Sriwedari adalah Sri adalah tempat, sedangkan Wedari, Wedar sabdane Sayyid Sulaiman. Sampai sekarang pun kebun binatang pun tetap terpelihara. Cerita Sayyid Sulaiman banyak sekali, salah satunya Sayyid Sulaiman dan adiknya pernah belajar di Ponpes ataupun Pondok Ngampel, yaitu pondoknya Sunan Ampel. Ketika Sayyid Sulaiman sedang tidur dan juga para santri-santri Sunan Ampel semua masih tidur. Ketika itu Sunan Ampel sudah tertidur pula juga. Tiba-tiba ada celeret kilatan sinar menerpa di dua orang murid Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel pun kaget karena ketika melihat ada dua orang yang tersinari dengan warna keemasan, sampai Sunan Ampel pun memutuskan ini bukan orang bain-bain. Ketika itu diikatlah sarung-sarung santri-santri tadi. Ketika sudah digagat-enjang ataupun bangun, Sunan Ampel pun mengumpulkan para santrinya dan memberitahukan siapa yang sarungnya itu diberi tali. Nah, ketika itu ada santri Sunan Ampel yang ngacung mengaku ada dua orang, yaitu Syekh Sulaiman dan adiknya Sayyid Sulaiman, yaitu Mbah Abdurrahim. Ketika itu Sunan Ampel berkata, santriku saiki aja nganti nyeluk Abdurrahim tok utawa Sulaiman tok, saiki kudu dipanggil Mas utawa Gus. Dadine Mas Sulaiman utawa Gus Sulaiman lan Mas Abdurrahim utawa Gus Abdurrahim. Ini adalah cikal bakal sebutan Mas oleh santri untuk keturunan para masayih gitu. Makom Mbah Sayyid Sulaiman ini terletak di Desa Betek, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Lah, makom Syekh Sulaiman ini termasuk salah satu makam yang luas. Banyak sekali makam-makam yang ada di sana, dari makam yang sepuh hingga makam-makam yang masih muda, itu saya lihat banyak sekali. Pengunjung yang ada di sana banyak sekali dikunjungi oleh
eh, para apa ya, di Makbaroh Syekh Sulaiman sendiri itu banyak dikunjungi itu oleh para jamaah dari domestik, yaitu dari daerah Jawa Timur, Tulungagung, Kediri, Jember, Jombang, dan lain-lain. Selain itu juga ada dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Lombok, dan lain-lain. Selain itu juga banyak dari negara-negara seberang, semisal seperti Malaysia. Di balik dari sejarah-sejarah dan juga karamah beliau, ada nilai dari yang harus kita petik ketika kita berziarah di Mbah Sulaiman ini, ialah untuk menjadi yang pertama adalah terus mendoakan beliau. Yang kedua adalah meniru tindak tanduk beliau, yaitu mondok ataupun mencari ilmu bagi para santri untuk menjadikan kita semakin bermanfaat di kemudian hari gitu. Matur nuwun, semoga berkenan kepada di hati panjenengan. Semoga kita bisa menyambung di next episode. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.